ditaroskeun Ibu? Aya? Nah. Palinter alhamdulillah suruh Bu Haji. Aya bade taroskeun? Parantos ka hartos sadarupina? Ka hartos Ibu, ketek ade Bu pilih naros henteu ka hartos henteu, bingung we nu aya Bu. Henteu insyaallah saurna teh. Ibu teu aya nu bade ditaroskeun? Teu aya? Alhamdulillah. Paham Bu? Dupi pamegat? Bapak, oh mangga, insyaallah. Mangga, mikna. Mangga Bapak didugikeun sahaja dengan kawit di mana naon pertarosanana. Sarang Bapak Sarip di Katapang. Pak Sarip. Pertarosan Pak Ustadz sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz dengan adanya muhasabah tadi sebagai perintah dari Allah, dan kita diwajibkan untuk berbuat amal soleh dan beristighfar sebanyak mungkin. Yang Pak Ustadz sampaikan tadi kan saya dulu istighfar 100 kali minimal satu hari Pak Ustadz ya. Tapi kadang-kadang namanya manusia ini Pak Ustadz mungkin dengan kesibukannya tidak bisa mencapai 100 kali. Tapi dibantu dengan istighfar yang biasa, apakah itu bagaimana Pak Ustadz penjelasannya? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Syarif kawit di Katapang. Mangga pertarosana tiasa langsung diwaler Bapak Ustaz mangga. Saya Pak Haji Alhamdulillah. Ini Bu, pengalaman anut kenehnya. Dia mau kemarin sebelum menjawab ini, tapi ada kaitannya. Saya pribadi, katanya usia lah, bermasalah sampai teh. Itu dokter di Supi Tubuh Tebu. Ustaz jangan banyak jalan, jangan naik tangga, ulah angkat-angkatan, ulah sama abot-abot, rumah yang ada awet, gitu cek dokter teh. Berangkat ya. Pas tawaf teh saya beristighfar. Tawaf aja mah gitu. Bu, Bapak, saya beristighfar. Tawaf teh karaos, saya teh karaos. Tos tilu konsulan saya badai ka opat tengah-tengah. Ibu, ayo milih istirahat teh. Punya lengi ketika ayah, ngacungkeun sungkeun ayah, habis saya na atuh orang mah kawungkul Bu jemaah teh saya teh. Anu di kusukun ku icuna aya tanda kutip ya, Ustad nyangakeun takun aki pun ini tos teu bisa ngadangu dua nanya gitu Pak Ustad nyangakeun. UDM ditambi we, ibu datang nggak usah semua ditambi. Maksimal minimal usual 50 ditambi kudu jag-jag sehat kadem antreun ibu dina kok show lagi ditambi UDM. Nah makin sejak ibadah masih diwagel. Ustaz ya kumaha. Ayo saya dulu istighfar. Allahumma anta rabbi. Yakini, pahami. Sebelum berangkat kita kasih kartu istighfar bisa kuat. Tambah we suplemen yang paling hebat ini. Ini doa para nabi. Ketika ribu, capek, bingung, lumlem, gelisah. Kalau saya bacakan ibu udah apa sih? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Semua para nabi rasul membaca itu ketika menghadapi masalah besar. Cukuplah Allah sebagai pelindung aku, penolong aku. Masya Allah, dongeng nabu duikeun ka hotel sadayana teu aya kok si koda para sepuh jamaah terus rebuh teh angkatan 70 80 teh alhamdulillah jarang-jarang sadayana kana penting. Ini fakta Pak, fakta ya. Sebelum pulang ada seorang bapak kacugat ketilan disuat ke efek tenanahan punya penyakit gula bengkak karena ke rumah sakit Madinah dirujuk ke rumah sakit terbesar Malimpahan SHS menurut sumpingnya itu dibalik langsung ini harus dirawat beberapa hari berarti belum tinggalkan nah orang balik hanya sorangan kumaunya ibu kan ibu sing sabar sok doa aja maaf tolong bantu doa kunaon saya itu istighfar yang banyak
terus hasbunallah yang banyak, doa tujukan pada Allahumma sebutkan. Ba'da duhur bis mau berangkat sekian setengah 2 pukul 12 king telepon, Ustaz muzir na'am anak mudir pasien anda boleh anda ambil sekarang, boleh pulang. Oh. Jadi pada saat-saat terakhir Allah mengabulkan doa itu. Hebatnya ya, boleh bulu. Jangan dalam sepele itu Sayyidul Istighfar. Kenapa disebut Sayyid, raja? Istighfar yang lain banyak. Tadi ada istighfar Nabi Adam, ada istighfar Nabi Nuh, ada istighfar Nabi Yunus, sudah diajarkan oleh Musa juga. Istighfar yang lain ada Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang timusan kono ya Astaghfirullahaladzim. Tapi lu paham deh lah non atus asal tadi. Nah itu yang menyebabkan istighfar masalah-masalah hati lewat kene pikiran kacau kene. Makanya 3 syarat tadi paham, yakin, diamalkan. Paham, yakin, diamalkan. Boleh astagfirullahaladzim. Ya kudu nangis temu urang apa atos nama mana? Ima istighfar pakai meledok budak astagfirullahaladzim. Nurus tunjuk kan? Gitu kan nurus tunjuk segala istighfar nanti. Pada kumah jadi bahwa mungkin min ahli jannah mohon gitu. Astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah Al-Azim yang maha agung. Astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun kepadamu dari segala macam dosa. Kabayang dosa-dosa teh, kabayang berbaik. Al-Azim, engkau yang maha agung. Sekali, 2 kali astagfirullahaladzim. Ini jujur waktu puja mati khusyuk. Padahal yang dibaca cuma istighfar cek orang mah, tapi istighfarnya berbobot Pak. Tasbihnya berbobot. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahkan sampai kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berbobot. Kenapa dipahami, diyakini kalimat-kalimat thayyibah itu. Makanya Rasul mengatakan 4 kalimat ini ringan di lisan, berat dalam iman, gampang diucapkan, pahalana masya Allah. Ibu tahu Gunung Uhud segede naon Bu? Kemarin di Madinah jemaah dibawa ke Gunung Uhud Tabuk. Iya Gunung Uhud ke sini gunung terbesar ya, di kota Madinah itu Gunung Uhud. Masya Allah. Ya, jadi boleh aja Pak Haji. Ya. Atau yang paling pendek astagfirullahaladzim panjang deh, anu paling pondok astagfirullah unggul. Kalau diucapkan dengan penuh keyakinan langsung Pak mana deh astagfirullah langsung, apalagi yang panjang tadi yang syahid itu Allahumma anta rabbina kaki pusing kecapean betul Pak. Plus tadi suplemen yang paling hebat tadi hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Paham arti maknanya? Nikmat tersebut. Insya Allah ya. Ini pertanyaan bagus. Nuhun Pak Haji Syarif. Saya mengataskan. Dilajengkeun karena pertarosan lajengna ibu saupamina isin bade ngajuk maka biasa diserat dikontret disanggakeun ka payun patata lepa atanapi dipangkeun ka payunkeun saupamina isin. Tapi dan insyaallah ibu-ibu mah teh isinan mengisinkeun. Tuh ya tahu susahnya. Bade ibu naros, bade tarosan. Oke putrana narosan. Ibu, oh bade, mangga. Dulu kita bikin kertas persoalan ya pertanyaan nggak muncul lagi ya. Mangga ibu. Itu Pak Estafnya. Aya anu bade dikontret pertarosan. Oh ibu teteh mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sakedik abdi mah setelah kita namina tina di Masjid Al Mu'allah Mulyasari badina roskeun setelah kita bermuhasabah. Nah, itu kan pasti ada peningkatan. Bagaimana kita tahu gitu, kita apakah iman kita meningkat atau tidak, itu ciri yang kita dapat itu bagaimana kita melihatnya atau merasakannya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Dadai, jazakumullahu khairan pertarosanana. Apa efek yang didapat apabila kita sudah berhasil dalam muhasabahnya? Itu rupiah Pak Ustaz. Dua pertanyaan tapi berbobot nih dua-duanya, mewakili kita semua ya. Jadi sekaligus merupakan resume dari apa yang kita sampaikan. Betul Bu, setelah Ibu Tina di Al-Mawana Mulyasari Balinda, alhamdulillah, terima kasih atas bertanya dengan pertanyaan baik. Muhasabah itu harus ada peningkatan amal, iman, dan ilmu. Betul. Nah pertanyaannya, apa ciri-cirinya ketika kita sudah ada peningkatan? Ya tentu saja yang bisa menilai dengan objektif Pak, apakah keimanan kita meningkat, amal kita meningkat, sedekah kita meningkat, tentu itu hak Allah Azza wa Jalla. Hanya di Bapak dijelaskan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu. Tidak usah khawatir, apapun yang kau lakukan dari kebaikan, ya'lamuhu, niscaya semuanya akan diketahui oleh Allah. Ya ulah hari waktu dicatat waktu Allahnya berapa pahala pasti ya kan. Kalaupun ketika kita melakukan amal tersebut tidak ada orang yang tahu, Allah Maha tahu. Justru kalau kita melakukan amalia ngahaja dipintonkeun kana sanes sayukan ilmu batur, itu akan merusak pahala amal tersebut. Satu. Yang kedua, apa buktinya iman kita meningkat? Secara fisik kita secara pribadi bisa merasakan. Jadi saya ulangi, yang berhak menilai hakikatnya hanya Allah. Tapi secara fisik kita bisa merasakan. Kemarin di umroh, saya sampaikan pesan terakhir itu, Bu, umroh yang mabrur itu bukan getol ibadah di saat umrohnya saja, Pak. Subuh itu jam 5:30 di Mekah, di Madinah jam 6:04, jam 3 hotel kosong. Saya sampaikan, Ibu jam 4 ya, tunggu di lobi, pas kanan terus ke raya. Kemana Ustaz? Terus angkat jam 3, jam 2 kene. Wish. Karena suhu udara di Mekah 13 derajat Celcius. Dingin. Di Madinah sampai 6 derajat Celcius. Waktu subuh pagi itu 6 derajat, kumat di istana. Selongok, nah sendi Arab itu isinya. Arab itu kalau panas banget sampai 50 derajat. Kalau dingin, dulu saya pernah di Madinah sampai hampir minus dinginnya itu. Kita bicara itu betul tinggal Pak, udara itu keluar. Masya Allah. Kalau musim haji Desember yang lagi seperti itu. Nah saya katakan ciri umroh yang mabrur itu sama dengan ciri ibadah yang lain yang kita kerjakan baru makbul diterima oleh Allah. Kalau ada kisah katanya ada efek, ada dampak pada kehidupan keseharian. Dampak positif tentu saja. Contoh Al-Baqarah 45, 46, Qimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal Al-Kabut ya, Al-Kabut 29, 45. Berikanlah sholat, sesungguhnya sholat ini akan mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Dijaminan oleh Allah. Orang yang sudah mukimunas sholat nggak mungkin bohong lagi. Sudah tegar sholatnya, nggak mungkin gibah lagi, nggak mungkin emosional lagi. Kenapa? Udah dibina dalam sholatnya.
Di umur aja misok sholat ngomongkan batu masih rasa gibah, oh kopi pisan ngarekan budak komo yang tengah pasiawai, jangan salahkan sholatnya. STMJ, sholat terus maksiat jangan. Saum la'allakum tattaqun. Dampak dari saum itu kalian harus menjadi orang yang bertakwa. Amaliyah qobla saum dan ba'da saum berbeda. Ngedur ke masjid ba'da saum ahli masjid. Tara maca Quran ba'da saum ahlul Quran. Zakat tutoh dirum rezeki wa zakihim biha. At-Taubah 103. Dan jangan itu akan membersihkan hartamu dari hati yang haram dan membersihkan jiwamu dari dosa. Nah, dampak dari Sayyidul Istighfar itu sama. Di adanya dampak keimanan meningkat itu adalah bisa terasa secara fisik. Adanya penambahan itu. Baik penambahan secara kuantitatif jumlahnya maupun kualitatif. Contoh, ibu teh kapungkur mah cekap we 5 waktu sholat teh ya bu, lohor jam 3 asal jam 5 ya, maghrib setengah 7, isya tengah peting, subuh jam 7 berangkat biasa kan. Setelah bermuasabah iman ilmu amal naik berubah selalu asyadu fi awwali waktiha, tepat waktu. Itu apa yang saya cintai Rasul. Pada sahabat tanya, ya Rasul, ayu amal habilallah, amal apakah yang paling sangat dicintai Allah? Jawaban Rasul bersabda, as-sholatu ala waktiha. Ini tahapan pertama, sholat. Tahapan lebih tinggi lagi, fi awali waktiha, bukan hanya pada waktunya, tapi pada awal waktu. Lohor jam 1 boleh? Boleh. Jam 2 masih ayat? Masih. Itu dicintai Allah. Tapi kalau fi awali waktiha, di awal waktunya lebih sangat dicintai Allah. Level ketiga. Nah, level ketiga apa yang disebut dengan riba. Tahu riba? Riba itu pasukan yang ditugaskan Nabi menjaga pinggiran wilayah untuk menjaga musuh yang masuk. 24 jam tugasnya. Kalau wafat syahid. Nah, kamu ini akan mendapat pahala ribat, pahala syahid. Kalau kamu mau menunggu waktu sholat yang satu ke waktu sholat berikutnya. Ulangi, 3 amal sholat yang dicintai. 1, sholat pada waktunya. Level kedua, sholat di awal waktu. Yang ketiga, menunggu waktu. Busuk itu ya kan sinetron tua juga tinggal di lantai itu. Maghrib pak, isya tuh itu baru maghrib tuh yang pengen isya diisi dengan zikrullah, baca Al-Quran, sayyidul istighfar ya, dan seterusnya dalam keadaan suci itu, batal wudhu lagi, ada isya itu bagus ya. Subuh jam 4.35 menit, ibu bapak jam 4 terus di masjid pak, mau bantah teruskan sare, tentu ibadah ya, itu yang bagus. Jadi ibu secara fisik bisa kerasa oleh kita bahwa iman kita meningkat. Satu, dilihat dari sisi kuantitatif jumlahnya, sudah fardu, udah lewat, udah disiplin tepat waktu ya, udah berjamaah, alhamdulillah. Tambah lagi yang rawatibnya pun sudah disiplin. Berapa rakaat bu? Rawatib 10 rakaat, 2 rakaat qobla duhur, 2 ba'da duhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, 2 qobla subuh. Apa semua parantos dilaksanakan. Kalau iman ingin meningkat, buktikan. Wa minal laili fatahajjat bi, malam-malam bangun buka wengi. Oh, so ka mana? Nya ka jama, ka kampangan, geus ka kampangan. Alhamdulillah balikeun bantah karek deui. Tahajud itu kuantitatif. Badai dilaksanakan, badai. Tahun yang akan datang jauh lebih baik dari tahun ini. Bahwa loba talangke, loba atuda pada ngawasnya. Jadi saya punya hamba Allah, masih ada senior saya, usianya hampir 80-an.
Saya ngobrol dengan kesepuan saya, ketua pembina. Beliau menyampaikan, Ustaz anu saya ngasih namanya. Aina pada mana teh kieu we cenah. Bani kieu teh mun maca Al-Qur'an. Diajak ibuna ke rumah sakit ngantosan kieu, Masya Allah. Mungkin lagi menonton juga. Sengaja enggak saya sebutkan namanya supaya tidak timuria nantinya. Naon kieu teh maos Al-Qur'an. Bapak tahu, satu hari 10 juz. Sadinten 10 juz. Sekali-kali buka Quran 2 juz. Berarti cukup 3 hari saja hatam 30 juz. Dalam 1 bulan 10 kali hatam 30 juz. Masya ini tingkat sahabat ini. Udah berapa kali hatam Al-Quran? Masya Allah beliau buka teuing seminggu punincu makuan lagi tos 240 kali hatam Al-Quran. Cung ibu tos hatam 200 kali dia hatam Al-Quran. Saya ke Madinah kemarin Bu, anak-anak kecil, ya Allah, kieu we badak maghrib sampai isa ada sambil berdiri, ada sambil toa. Ustaz nanyu naon hayuang sampeurekeun. Maos Al-Quran, tapi seringnya nggak dilihat, kalau udah hafal, lupa lihat. Nah, kita buktikan iman kita meningkat, hasil muhasabah ini minimal 1 poin saja. Jadikan Quran sebagai bacaan harian kita. Siap? Siap. Ibu maca Quran kepada sesat bisa pakai handphone, gadget dan sebagainya. Sajukan ibu harus punya mushaf khusus, tong digentes-gentos. Mushafna eta kajin tos ledeh, tos soek, pelihara rawat. Kenapa? Satu, mudah-mudahan lebih mengantarkan kita, memori kita, oh itu this ya. Kayaknya bisa digarisan stabiluan kayaknya. Quran yang saya bantu, ayah hojo, ayah ponengnya aja di sini ya. Itu untuk lebih memudahkan pemahaman. Tos tong suri awas itu. Ya. 2, kuantitatifnya pun meningkat Bu. Tidak cukup kualitatif saja, kuantitatif saja, cuma tapi kualitatif sing saya sholatnya atos, an begitu takbir di salam, hatena ciroyong. Allahu Akbar, balanja, Allahu Akbar, konsep yang hajat ke, tak ulah gitu. Ya. Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang beriman, yakni mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Surga itu bagi yang khashi'un daimun yuhafidun. Perhatikan kualitasnya. Bismillah jainan Allah. Yakin hanya Allah. Ketika ruku sampai salam angkat Allah Ta'ala wa illan takun wa innahu ya. Menanamkan ini bukan main susahnya Bu. Nah karaos nate di Mekah bakal Allah pada karaos itu Imam Sudes Jumaah nangis abu kabeh cerik jamaah. Ibu nangis Ustaz ngatos henteu. Nah nangis hareupeun cerik tukangan gigi iringan we cenah. Maksud saya keistimewaan rasa giroh beribadah, Masya Allah, terobsesi. Ini sekalian terima kasih wakaf yang terkumpul untuk masjid 2.870.000 rupiah ditambah ya Bu. Tadi ayat canceling Pak, mana canceling? Iber ayat anu canceling celengan alit ya, jangan dalam sepele itu. 200 rupiah, 100 rupiah ya Bu, nanti sampaikan pada panitia pembangunan masjid. Terima kasih Bu Haji hatur nuhun, Ras Damang sehat, teteh nuhun, jemaah semua terima kasih perhatiannya. Insya Allah saya siaran lagi nanti hari Senin ya, apa-apa istirahat keliling-keliling daerah ya, daerah nanti insya Allah siaran on air lagi saya hari Senin di Rama FM. Hari-hari besok dan seterusnya diasuh oleh Ustadz Dayat dan Ustadz Topan. Si kamana Ustadz cina terdamang itu. Nah, ajan penizin cuti angke disiarkan lagi hari Senin. Jaga kekompakan, kebersamaan. Nanti Maret kita akan mengadakan tarhib persiapan ilmu untuk menyambut Ramadan di Pangandaran. Bu, naik busna gratis, cuma turunnya bayar.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun jazakumullah khairan kasiran ka pengirsana Bapak Dr. Andes Asep Rohidin, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asep Rohidin MAG mangrupikeun pangasuh acara Dialog Islam Radio Rama 104,7 Rama FM Bandung anu parantos maparingan ka urang sadayana ilmu insyaallah janten ilmu an manfaat di kawit dunia dugi ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Namitanya nyonong pertarusan Pak Ustad anu dikontren insyaallah kayak dibahas rupina saupami Pak Ustad mengudara di radio. Hatur nuhun tiusim kuring saya hatur nuhun saageng-agengna ka sadaya nu parantos sumping ka ieu majelis ta'lim mudah-mudahan ditungkupan ku rahmat Allah magfirah dilungsurkeun pahala kabarokahan kang urang sadayana di kabeh dunia dugi ka akhiratna. Sim kuring anu tugas dina dinten ieu Rizky mohon pamit hapunten saupamna seueur kalepatan kahilapan hatur nuhun ku sadaya perhatosanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi